Shalom, salam kegerakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana keadaan saudara pada hari ini? Saya percaya engkau dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat karena Tuhan ada bersama dengan engkau, saudara. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan perjalanan pelajaran kita, yaitu tentang bagaimana menaklukkan kegagalan. Saya percaya banyak orang yang senang dengan pelajaran ini karena seringkali kita menghadapi begitu banyak kegagalan-kegagalan dalam keluarga, kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam pendidikan, banyak sekali kegagalan dalam hidup kita. Saya percaya firman ini akan memberkati kehidupan saudara semua. Mari konsentrasi, dengarkan firman Tuhan ini. Kegagalan adalah hal umum untuk kita karena kita adalah manusia. Oleh karena itu, jika kita ingin melayani Tuhan dan berada di dalam pelayanan kita perlu tahu bagaimana menaklukkan kegagalan. Ada banyak orang yang tidak lagi dalam pelayanan karena mereka telah gagal dalam beberapa bidang kehidupan mereka. Oleh karena itu, salah satu senjata iblis terhadap kita adalah senjata keputusasaan. Dia sering menyerang kita dengan segala cara, khususnya ketika kita telah gagal. Ketika kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang berjalan dengan baik. Ada banyak pendeta yang dulunya pernah memiliki gereja yang kuat, tetapi telah gagal dalam beberapa daerah, dan akhirnya menjadi berkecil hati dan meninggalkan pelayanan. Kegagalan adalah hal yang umum bagi kita semua. Ada orang yang kita tahu bahkan di dalam Alkitab yang gagal. Beberapa bisa mengatasi kegagalan mereka dan yang lain tidak. Misalnya, Musa gagal ketika ia membunuh seorang Mesir. Tetapi Allah memulihkannya dan dia menjadi pemimpin yang kuat. Dapatkah kita bayangkan bahwa Allah bisa memulihkan seorang pembunuh? Daud gagal ketika ia jatuh dalam perzinahan dengan Batsheba. Tetapi Allah memulihkan dia. Petrus gagal ketika ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, tapi ia menjadi rasul yang paling diurapi. Dan ada banyak contoh-contoh lain. Mengapa mereka bisa menang dan mengatasi semua hal itu? Berikut ini saya akan bagikan kepada saudara beberapa hal penting yang kau perlu tanamkan di dalam pikiran kita. Yang pertama, engkau perlu tahu, tanamkan dalam pikiranmu bahwa Tuhan ingin kita sukses. Kita membaca dalam kitab Mika 7 ayat 8 dikatakan, "Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terang atasku." Dan di dalam Amsal 24 ayat 16 kita membaca, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali." Tuhan ingin kita sukses. Bahkan jika kita telah gagal di masa lalu, dalam Wahyu kita bisa membaca, "Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus." Wahyu 2 ayat 7. Oleh karena itu, kau perlu ketahui bahwa adalah kehendak Tuhan bagi kita untuk berhasil dan bukan kehendaknya bagi kita untuk gagal. Kita membaca tentang Yesus dan orang yang telah mencoba selama 38 tahun untuk masuk ke kolam Bethesda untuk disembuhkan. Namun suatu hari ia bertemu Yesus dan kegagalannya berubah menjadi kesuksesan dan ia sembuh. Oleh karena itu, salah satu kunci terbesar untuk sukses adalah membawa Yesus ke dalam persamaan. Tidak peduli seberapa sering kita gagal, namun bagi Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan pemulih. Tuhan berkata dalam kitab Joel, "Aku akan mengembalikan." Dalam Joel 2 ayat 25. Dalam perjanjian baru kita membaca dalam kata-kata yang mengagumkan, Tuhan selalu memimpin kita dalam kemenangan di dalam Kristus. 2 Korintus 2 ayat 14. Allah tidak memimpin kita di dalam kegagalan, tetapi di dalam kemenangan. Oleh karena itu, jika kita mengikut Yesus dan kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kita akan selalu berhasil dan menang.
Yang kedua, yang perlu kau tanamkan dalam pikiranmu, bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita dengan cepat. Tuhan dapat memberikan kita sebuah firman, mimpi atau visi yang dapat mengubah situasi kita seluruhnya dalam waktu yang singkat. Kita mungkin satu hari berdoa dan mengikuti langkah ketaatan jauh dari terobosan-terobosan kita. Dalam perjanjian lama kita membaca tentang Gideon. Dia gagal sehingga ia harus bersembunyi dari musuh. Suatu hari seorang malaikat menampakkan diri kepadanya, memberikan dia firman, dan tiba-tiba ia menjadi pemimpin yang sangat sukses. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita memiliki contoh Petrus yang menjadi sangat gagal ketika ia menyangkal Yesus di atas kayu salib. Yesus memulihkan dia dan tiba-tiba ia menjadi rasul yang besar. Yang ketiga, hal ini tidak begitu penting tentang apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita menyikapinya. Kita bisa belajar dari kegagalan dan kesalahan kita dan membuat keputusan yang baik di masa depan. Ketika Daud berdosa dengan Batsheba dan ia melahirkan bayi yang sakit, dia berdoa, bayinya meninggal dan ia gagal. Tapi daripada dia menangis dan putus asa, dia pergi ke bait Allah dan mulai menyembah Tuhan. Kemudian Tuhan memberinya seorang bayi lagi dan nama bayi itu adalah Salomo. 2 Samuel 12. Salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan setelah kita gagal adalah menyembah dan memuji Tuhan. Ketika kita memiliki reaksi positif terhadap kegagalan dan kesalahan kita, maka Tuhan bisa mengubah kegagalan kita menjadi batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kita bisa belajar dari kegagalan kita dan membuat keputusan bijaksana di masa depan. Yang keempat, yang kau perlu tanam dalam pikiranmu, bahwa kegagalan bukanlah akhir segala-galanya. Ketika kita tidak berhasil bukan berarti bahwa kita sudah gagal total, tetapi kita hanya belum berhasil. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh harapan. Kata harapan berarti suatu ekspektasi sukacita yang akan datang. Tidak peduli berapa kali kita telah gagal, tapi Tuhan selalu memiliki masa depan bagi kita. Selalu ada harapan, karena Tuhan adalah Tuhan sumber harapan. Gagal bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita, tapi bahwa Dia memiliki rencana yang lebih baik. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Dan yang kelima, jika kita gagal, adalah penting untuk kita mencoba lagi. Kita membaca bagaimana Daud mencoba untuk membawa tabut kembali ke Yerusalem. Pertama kali ia mencoba, ia gagal. Tetapi ia mempelajari firman Tuhan dan belajar bagaimana melakukannya dengan benar. Dia mencoba lagi dan tabut itu dibawa kembali ke Yerusalem dengan sukses. 2 Samuel pasal yang ke-6. Dalam perjanjian baru kita membaca firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Oleh karena itu kita tidak boleh menyerah, bahkan jika sekalipun tampaknya begitu sulit, jangan pernah menyerah. Ada begitu banyak contoh lain dalam Alkitab dari orang-orang yang gagal, tetapi mereka bangkit kembali dan mencoba lagi. Misalnya, Tuhan memberikan Yunus kesempatan lain untuk berkhotbah setelah ia gagal pertama kalinya. Joshua merebut kota Ai ketika ia mencoba lagi. Dalam Ibrani kita memiliki instruksi penting. Sebab itu kuat karena tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ibrani 12 ayat 12. Oleh karena itu bangun dan coba lagi. Yang keenam,
Penting bagaimana reaksi kita terhadap kegagalan orang lain. Kita memiliki peringatan dalam kitab Amsal. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan mukanya terhadap orang itu. Amsal 24 ayat 17 dan 18. Bahwa tidak membuat Tuhan senang ketika kita bersukacita atas kegagalan orang lain. Sangat mudah untuk merasa baik ketika seseorang yang tidak kita sukai gagal dalam satu kompetisi dan mereka gagal. Ini terutama ketika terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita memiliki contoh Daud. Ketika Raja Saul musuhnya gagal dan meninggal dalam pertempuran, ia menghormatinya dan tidak memiliki satu kata negatif untuk mengatakan tentang dia. Satu raja-raja. Penting sekali. Keenam hal ini engkau tanamkan dalam pikiran. Ini akan menolong kau menang di dalam kegagalanmu. Dan berikut ini saya akan sampaikan bagi saudara kunci untuk menaklukkan kegagalan. Kita tidak harus membenci diri kita ketika kita gagal. Ketika kita gagal itu bukan berarti bahwa kita lebih rendah, tetapi itu berarti bahwa kita belum sempurna. Ini tidak berarti bahwa kita gagal, tapi kita belum berhasil. Allah mengasihi kita, pikirannya terhadap kita baik. Dan kita tahu Yeremia 29 ayat 11. Kita itu bernilai, kita itu berharga di matanya. Karena dia telah menebus darah kita semua dengan darah Yesus yang berharga. Itu sebabnya kita sendiri harus mulai mengasihi diri kita dan menerima diri kita sendiri. Yang pertama, bagaimana kita bisa menaklukkan kegagalan? Kita harus mulai memperkatakan perkataan yang positif. Alkitab mengatakan dia yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. 1 Petrus 3 ayat 10. Bahkan di dalam Amsal 18 ayat 21, kita membaca bahwa kekuatan hidup dan mati ada di lidah. Oleh karena itu, kita tidak harus berbicara kata-kata negatif tentang diri kita sendiri dan mengutuk diri kita sendiri. Dalam Yosua 1 ayat 18 dikatakan, kata hukum tidak akan beranjak keluar dari mulut kita, maka kita akan membuat jalan makmur dan sukses. Dengan kata lain, daripada berbicara kata-kata yang negatif, kita harus mengatakan firman Allah atas hidup kita. Ini adalah salah satu kunci untuk mengatasi kegagalan dan kesuksesan. Kita dapat mengatakan, jika Allah di pihakku, siapakah yang akan melawanku? Roma 8 ayat 31. Tuhan selalu membawa kemenangan dan menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus melalui kita di setiap tempat. 2 Korintus 2 ayat 14. Kita dapat mengatakan, saya lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi saya. Roma 8 ayat 37. Bagaimana kita bisa gagal jika Tuhan ada di pihak kita? Dia ada bersama dengan kita dan Yesus hidup di dalam kita. Oleh karena itu, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Kita dapat mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan dengan mengubah cara kita berbicara. Yang kedua, pertobatan. Pertobatan sangat penting untuk membawa kita mengatasi kegagalan kita. Yaitu kita harus bisa mengampuni diri kita dan mulai membuat satu keputusan untuk melakukan yang benar. Misalnya ketika Daud gagal membawa tabut ke Yerusalem, ia mempelajari firman Tuhan dan menemukan cara yang benar untuk melakukannya. Dan ketika ia melakukannya, kegagalannya berubah menjadi kesuksesan.
Kita sering gagal karena kesombongan kita. Alkitab mengatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kehancuran. Amsal 16 ayat 18. Oleh karena itu akar kegagalan seringkali adalah karena kesombongan kita. Semakin kita merendahkan diri dan bertobat, semakin sedikit kita akan gagal di masa depan. Yang ketiga, kita tidak boleh selalu menyalahkan diri kita sendiri ketika kita gagal. Seringkali kita tidak selalu menyadari akan kesalahan kita. Kita selalu melihat kesalahan orang lain dan kepada suatu keadaan yang tidak dibawa kendali kita. Misalnya, apa alasan yang membuat saya kehilangan uang itu? Bukan karena saya gagal, tapi karena krisis keuangan yang terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu kita tidak boleh membiarkan musuh membuat kita merasa bersalah ketika kita tidak bersalah. Iblis adalah pendakwa saudara-saudara, Wahyu 12 ayat 10. Dan tahu bagaimana membuat kita merasa bersalah ketika kita benar-benar bersalah, saudara. Ketika kita tidak benar-benar bersalah, maaf. Yang berikutnya, kita tidak harus fokus pada kegagalan kita. Kita tidak harus menyerah pada godaan untuk berpikir tentang kegagalan kita sepanjang waktu. Misalnya saat anak Daud meninggal, ia mengalihkan perhatiannya jauh dari mayat anaknya. Ia masuk ke bait Allah dan mulai menyembah Tuhan. 2 Samuel. Kita memiliki contoh anak yang hilang. Dia membuat keputusan meninggalkan babi di belakang. Allah berkata kepada bangsa Israel, kamu sudah cukup lama tinggal di gunung ini. Ulangan 1 ayat 6. Beberapa dari kita sudah cukup lama tinggal di gunung kegagalan kita. Dan kita perlu kembali membangun dan mulai meninggalkan kegagalan kita di belakang. Paulus mengatakan bahwa kita perlu melupakan hal-hal yang ada di belakang kita. Filipi 3 ayat 13. Dan yang berikutnya, biarkan Roh Kudus memimpin kita. Biarkan Roh Kudus memimpin kita. Alkitab mengatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Jika kita membiarkan Roh Kudus memimpin kita, Dia akan selalu membawa kita kepada kemenangan. 2 Korintus 2 ayat 14. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu peka kepada Roh Kudus dan mendengarkan suaranya. Hal ini penting. Dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Ketika kita memiliki ketenangan Roh Kudus di dalam hati kita, kita biasanya membuat keputusan yang tepat. Misalnya dalam kitab Kisah Para Rasul, Roh Kudus mengatakan kepada para pemimpin di Antiokhia, khususkanlah Paulus dan Barnabas untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Sebagai hasil dari ketaatan mereka, Paulus dan Barnabas berhasil di dalam pelayanan mereka. Hal ini penting untuk melakukan hal-hal yang kita baik di dalam melakukannya. Ini yang berikut, saudara. Bagaimana menghindari kegagalan, mengatasi kegagalan. Lakukanlah hal-hal yang engkau mampu baik melakukannya, yang kau profesional melakukannya. Jangan kau tiru-tiru orang lain. Ketika kau lihat seseorang itu berhasil membuka kedai bakso, jangan kau ikut-ikutan buka kedai bakso. Ketika kau melihat orang lain berhasil membuka ayam penyet, jangan ikut-ikutan membuka ayam penyet. Tapi kenalilah siapa dirimu. Apa yang bisa kau lakukan dengan baik, dan lakukanlah itu, maka kau akan menang. Kau akan menang. Apa talenta saya? Apa karunia saya? Biasanya kita akan berhasil ketika kita melakukan hal-hal yang kita bisa, kita mampu. Saya menemukan ini di dalam pelayanan saya sendiri. Ketika saya berkhotbah yang benar dan nyata dari kisah hidup saya, pengalaman hidup saya, dan itu biasanya berhasil. Sebagai contoh, kita tidak harus mengajarkan tentang doa ketika kita tidak tahu sebenarnya bagaimana untuk berdoa.
Alkitab mengatakan demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Roma 12 ayat 6. Kita tidak seharusnya menggunakan karunia yang Tuhan tidak berikan kepada kita. Misalnya, jika Allah tidak memberi kita karunia untuk berkhotbah, maka jangan engkau berkhotbah. Engkau mungkin bisa dipakai Tuhan dengan cara yang lain. Lakukan yang terbaik yang bisa engkau lakukan, saudara. Itu akan memberikan kesuksesan kepada engkau. Yang berikutnya, kita harus melakukan apa yang menjadi panggilan kita. Beberapa orang gagal karena mereka melakukan hal-hal yang Tuhan tidak perintahkan, Tuhan tidak suruh untuk mereka lakukan. Ada banyak orang yang gagal dalam pelayanan karena Tuhan tidak memanggil mereka ke dalam pelayanan tersebut. Hal ini dapat berlaku untuk setiap area dalam hidup kita. Jika Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi seorang guru, maka kita tidak boleh menjadi seorang dokter hanya karena masalah keuangan. Allah berkata kepada Ishak, diamlah di negeri ini, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kejadian 26 ayat 3. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan, maka berkat akan otomatis datang kepada kita. Ada banyak orang yang melakukan hal-hal untuk Tuhan karena keuntungan finansial atau karena mereka ingin pencitraan yang baik, bukan karena Tuhan memanggil mereka untuk melakukannya. Jadi penting sekali bagi kita untuk mulai menyadari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan akhirnya, jika kita telah gagal dalam setiap bidang kehidupan kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam pernikahan kita, pekerjaan kita atau keluarga kita, Tuhan ingin memberi kita kesempatan yang kedua. Tuhan adalah Tuhan yang penuh harapan dan Tuhan pemulih. Dia yang memberi Petrus dan Yunus kesempatan kedua, juga akan memberikan saudara kesempatan kedua. Oleh karena itu, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mungkin di antara mereka sering mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup mereka. Tetapi biarlah melalui pelajaran ini mereka tahu pada hari ini bahwa mereka punya Tuhan yang baik, yang tidak ingin mereka gagal, dan Tuhan yang selalu memberikan kepada mereka kesempatan kedua. Sekalipun mereka gagal, selalu ada kesempatan bagi mereka. Oleh sebab itu, biarlah Engkau meneguhkan hati mereka dan memberikan damai sejahtera dalam hati mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan kehidupan mereka, mendapatkan kesuksesan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tetap stay safe and God bless you. Shalom.